Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Ari Ardianti. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang judul paper dan beberapa variasinya. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang judul paper yang efektif. Video ini merupakan video kedua dari pokok bahasan tentang mereview judul dan author paper. Judul paper yang baik adalah judul yang efektif, yaitu judul yang dapat menggambarkan isi paper dengan kalimat yang cukup pendek. Apakah kamu masih ingat bagaimana memilih paper seperti yang telah kita bahas pada pokok bahasan sebelumnya? Pada proses memilih paper yang relevan dengan topik yang dicari, pembaca akan membaca paper dengan cepat. Nah, disinilah fungsinya judul yang efektif. Judul yang efektif akan mudah dipahami oleh pembaca pada saat membaca memilih paper. Pembaca tidak perlu membaca bagian lain dari paper untuk mengetahui apakah paper tersebut relevan dengan topik yang diinginkannya, tapi cukup dengan membaca bagian judul. Judul yang efektif seharusnya memberikan identitas yang unik terhadap paper, yang membedakan paper ini dengan paper lain dengan topik yang sama. Selain itu, judul yang efektif akan mudah ditemukan oleh pembaca yang mencari topik yang sama, yang dibahas dengan paper. Terdapat sejumlah ciri-ciri untuk menentukan apakah judul paper yang kita buat adalah judul yang efektif atau tidak. Ciri-ciri tersebut antara lain, ciri pertama adalah singkat. Judul yang efektif adalah kalimat judul yang terdiri dari 10-15 kata. Beberapa referensi lain menyebut 10-12 kata. Ciri kedua judul yang efektif adalah spesifik. Spesifik artinya, kalimat judul berisi kata-kata penting atau kata kunci yang terkandung dalam paper. Kata kunci yang dimaksud adalah kata kunci yang umumnya digunakan oleh pembaca untuk mencari paper dengan topik tertentu. Suatu konsep mungkin saja direpresentasikan dengan lebih dari satu kata kunci. Jika kasus seperti ini terjadi, pilihlah kata kunci yang lebih umum atau lebih banyak digunakan orang atau lebih sering kita jumpai di paper lain. Ciri yang ketiga, judul efektif adalah harus dapat memberikan gambaran isi paper pada pembacanya. Jadi, meskipun kalimat judul ini relatif singkat, seperti ciri yang telah disebutkan pada nomor 1, judul paper yang efektif harus berisi informasi yang cukup tentang problem yang dibahas dan teknik apa yang digunakan untuk menyelesaikan problem tersebut. Ciri yang terakhir adalah menarik perhatian pembaca. Ciri ini dapat diimplementasikan dengan menambahkan kata-kata yang unik, bisa dari akronim dari teknik yang dipropos, atau menambah frasa yang ada kaitannya secara semantik dengan ide yang ditulis di paper. Ini adalah ciri yang relatif sulit untuk diimplementasikan karena memerlukan kreativitas. Sebagai contoh dari materi tentang judul yang efektif, mari kita lihat beberapa contoh judul berikut ini. Judul-judul ini saya contohkan dari Problem Out of Vocabulary atau OOV pada mesin penerjemah berbasis statistik. Out of vocabulary adalah kata-kata yang tidak dapat diterjemahkan oleh mesin penerjemah karena kata-kata tersebut tidak pernah ada pada data training. Salah satu teknik untuk menangani masalah OOV pada mesin penerjemah adalah dengan menggunakan teknik phrase table enrichment. Judul-judul yang mungkin dapat mewakili paper yang membahas penanganan OOV dengan teknik phrase table enrichment antara lain 1. Handling the OOV problem by using phrase table enrichment 2. Phrase table enrichment 3. Get the OOV translated 4. Hope handling the OOV problem in statistical machine translation using phrase table enrichment. Coba kita lihat, manakah di antara judul-judul tersebut yang cukup efektif? Berdasarkan ciri-ciri judul yang efektif, mari kita lihat keempat judul tersebut. Judul yang pertama adalah judul yang singkat, yang ditulis kurang dari 15 kata, dan spesifik, yang ditandai dengan adanya kata kunci, yaitu OOV problem dan phrase table enrichment. Selain itu, judul pertama menggambarkan isi paper.
karena ada problem yang dipropose, serta teknik yang digunakan untuk menyelesaikan problem tersebut. Namun demikian, judul pertama relatif kaku, atau kurang menarik perhatian pembaca. Berikutnya kita lihat judul kedua. Judul kedua, yaitu Phrase Table Enrichment, adalah judul yang sangat singkat, yang hanya terdiri dari 3 kata. Dari judul ini, meski mengandung kata kunci, pembaca sulit menangkap esensi dari paper, karena tidak terlihat apa masalah dan teknik yang dibahas dalam paper. Selain itu, judul kedua juga tidak menarik perhatian. Pada judul ketiga, kita bisa lihat bahwa judul ini lebih menarik dibandingkan dengan kedua contoh judul sebelumnya. Judul ini tidak terkesan kaku. Namun, sayangnya judul ini tidak mengandung kata kunci apapun, serta tidak dapat memberikan gambaran apapun tentang masalah dan teknik yang dibahas dalam paper. Dan yang terakhir, judul keempat, masih tergolong singkat, terdiri dari 13 kata, mengandung kata kunci, menggambarkan isi paper, dan menarik. Judul keempat ini menjadi menarik dengan adanya kata hope, yang merupakan akronim dari problem dan teknik yang dibahas oleh paper. Jadi, dari keempat contoh judul tersebut, kita dapat kesimpulan bahwa judul nomor 4 adalah judul yang memenuhi kriteria sebagai judul efektif. Nah, tampak jelas bukan? Contoh judul yang efektif? Demikian telah kita bahas tentang judul yang efektif. Dari pembahasan ini, kita dapat menilai apakah suatu judul paper merupakan judul yang efektif atau bukan. Pada video berikutnya, kita akan membahas tentang style penulisan judul paper. Sampai jumpa!